Malam itu, suasana desa sangat sunyi. Angin bertiup pelan, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di depan rumah Budi. Budi sedang duduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba, Budi merasa kuku jari tangannya sudah terlalu panjang dan tajam. Ia merasa tidak nyaman saat memegang ponselnya. Tanpa berpikir panjang, Budi mengambil gunting kuku di dalam laci meja. Ia mulai memotong kukunya satu persatu. Suara klik, klik, klik terdengar nyaring di ruangan yang sepi itu. Budi teringat pesan neneknya dulu. "Jangan memotong kuku di malam hari, Budi," kata neneknya dengan wajah serius. Budi selalu menganggap itu hanyalah mitos kuno untuk menakut-nakuti anak kecil. Zaman sekarang, mana ada hantu yang peduli soal kuku? Gumam Budi sambil tertawa kecil. Ia melanjutkan aktivitasnya tanpa rasa takut sedikit pun. Potongan kuku kecil jatuh berserakan di atas karpet bulu. Budi tidak berniat memungutnya sekarang. Ia merasa terlalu malas untuk membersihkannya sebelum tidur. Tiba-tiba, lampu ruang tamu berkedip-kedip. Budi terhenti sejenak dan mendongak ke arah lampu. Cahayanya meredup, lalu kembali terang dengan warna yang sedikit kemerahan. Budi merasa suhu ruangan turun drastis. Ia merapatkan jaketnya karena merasa kedinginan yang menusuk tulang. Bulu kuduknya mulai berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia kembali fokus pada kuku terakhir di jari kelingking kirinya. Klik, potongan kuku itu melompat jauh ke arah sudut ruangan yang gelap. Budi bangkit, berdiri, untuk mencari potongan kuku yang terakhir. Ia tidak ingin kuku itu terinjak olehnya besok pagi. Namun, sudut ruangan itu terasa sangat gelap, melebihi biasanya. Ia menyalakan senter di ponselnya untuk menerangi pojok ruangan. Di sana, ia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Potongan kukunya tadi tidak ada di sana. Justru, Budi melihat seuntai rambut hitam panjang yang sangat kusam. Rambut itu tampak seperti baru saja dicabut dari kepala seseorang. Budi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Mungkin ini rambut ibuku, pikir Budi mencoba menenangkan diri. Namun, ia tahu ibunya sedang pergi keluar kota sejak 2 hari yang lalu. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari bawah kursi kayu di belakangnya. Srek, srek, srek. Suaranya terdengar seperti sesuatu yang merayap di atas lantai kayu. Budi membalikkan badannya dengan cepat. Tidak ada apa-apa di sana selain bayangan kursi yang memanjang. Ia mengembuskan napas panjang, mencoba membuang rasa takutnya. Namun, saat ia berbalik lagi ke arah pojok ruangan, ia membeku. Di sana berdiri sesosok wanita dengan gaun putih yang sudah sangat kotor dan robek. Wajah wanita itu tertutup oleh rambutnya yang panjang dan berantakan. Ia berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Bau busuk seperti bangkai mulai menyeruak di hidung Budi. Budi ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa sangat kering dan terkunci. Kakinya seolah tertanam di lantai, tidak bisa digerakkan sama sekali. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya yang pucat dan kurus. Jari-jarinya sangat panjang. Namun anehnya, ia tidak memiliki kuku sama sekali. Jari-jarinya tampak luka dan berdarah di bagian ujungnya. Suara rintihan halus terdengar dari balik rambut wanita itu. Kembalikan kukuku," bisiknya dengan suara yang sangat parau dan bergetar. Budi gemetar hebat, hingga ponsel di tangannya jatuh ke lantai. Senter ponsel itu menyinari kaki wanita itu yang tidak menapak di lantai. Ternyata, potongan-potongan kuku yang tadi dipotong Budi menempel di jari wanita itu. Namun, posisinya terbalik dan dipaksa masuk ke dalam daging yang luka. Darah hitam mulai menetes dari ujung jari wanita misterius tersebut. Setiap tetesan yang jatuh ke lantai mengeluarkan suara desisan seperti air panas. Wanita itu melangkah maju dengan gerakan yang kaku dan tidak alami. Setiap langkahnya diikuti oleh suara tulang yang berderak keras. Krak, krak, krak. Budi mencoba mundur, tapi ia tersandung kaki meja di belakangnya. Ia jatuh terduduk di lantai, tepat di depan tumpukan potongan kukunya yang lain. Wanita itu membungkuk. Wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Budi. Bau busuk itu semakin menyengat, membuat Budi ingin muntah. Perlahan, wanita itu menyisir rambut yang menutupi wajahnya dengan jari-jarinya yang berdarah. Budi melihat wajah yang hancur,
dengan mata yang hanya menyisakan lubang hitam. Kau mencuri bagian tubuhku di malam hari. Bisik wanita itu lagi. Napasnya terasa sangat dingin di kulit leher Budi. Budi menggelengkan kepala, dengan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak tahu, aku minta maaf, teriaknya dalam hati, namun suaranya tetap tidak keluar. Wanita itu meraih tangan kanan Budi dengan genggaman yang sangat kuat dan dingin. Ia menarik jari telunjuk Budi ke arah mulutnya yang lebar. Budi melihat deretan gigi wanita itu yang hitam dan runcing. Ia menyadari bahwa mitos itu bukan sekadar larangan, melainkan sebuah peringatan keamanan. Katanya, suara memotong kuku di malam hari adalah panggilan bagi penjemput kuku. Mereka adalah roh yang kehilangan bagian tubuhnya dan mencari pengganti dari manusia yang terjaga. Wanita itu mulai menggigit kuku telunjuk Budi dengan perlahan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Budi. Ia bisa merasakan kukunya dicabut paksa. Satu kuku Budi terlepas, dan wanita itu menelannya dengan suara tawa yang melengking. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, memecah kesunyian malam. Budi merasa pandangannya mulai kabur karena rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Ia merasa tenaganya habis tersedot oleh kehadiran makhluk itu. Tiba-tiba, jam dinding berbunyi 12 kali, menandakan pergantian hari. Suara lonceng itu terdengar sangat keras, seperti ledakan di telinga Budi. Seketika itu juga, wanita itu menghilang, menjadi asap hitam yang pekat. Suasana ruangan kembali seperti semula, sunyi dan tenang. Budi terengah-engah, memegangi tangan kanannya yang berdenyut kencang. Ia melihat jari telunjuknya, dan benar saja, kukunya sudah hilang, menyisakan luka merah. Ia segera berlari ke arah saklar lampu utama dan menyalakannya. Seluruh ruangan terang benderang, namun potanggan-potanggan kuku di lantai sudah bersih tanpa sisa. Budi tidak berani tidur di ruang tamu lagi. Ia berlari masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dengan rapat. Ia meringkuk di bawah selimut sambil menggigil. Sepanjang malam, Budi mendengar suara ketukan halus di jendela kamarnya. Tok, tok, seperti suara kuku yang mengetuk kaca. Ia menutup telinganya ropet-ropet dengan bantal. Ia bersumpah dalam hati, tidak akan pernah menyentuh gunting kuku lagi saat matahari sudah terbenam. Keesokan harinya, Budi menemukan bekas cakaran panjang di bingkai jendela luarnya. Cakaran itu tampak dibuat oleh sesuatu yang tajam, namun tidak beraturan. Penduduk desa yang melihat luka di jari Budi hanya saling berpandangan. Mereka tahu apa yang terjadi, tapi tidak ada yang berani membicarakannya. Nenek Budi menelepon siangnya, seolah tahu apa yang menimpa cucunya. Sudah kubilang, jangan beri mereka alasan untuk datang, Budi, ucapnya pelan. Budi hanya terdiam, menyadari bahwa beberapa rahasia dunia memang sebaiknya tidak dilanggar. Mitos bukan sekadar cerita, tapi cara orang tua menjaga keselamatan anak cucunya. Sejak saat itu, jari telunjuk Budi tidak pernah ditumbuhi kuku lagi. Luka itu sembuh, tapi permukaannya tetap halus dan pucat selamanya. Setiap kali malam tiba, Budi selalu memastikan tangannya tersembunyi di dalam saku. Ia tidak ingin dia datang kembali untuk menagih kuku yang lainnya. Kini, setiap kali Budi mendengar suara orang memotong kuku di malam hari, ia akan merasa mual. Ia akan segera memperingatkan mereka sebelum terlambat. Karena di balik kegelapan malam, ada mata yang selalu mengawasi gerakan tangan kita, dan mereka sangat menyukai suara klik dari gunting kuku yang memecah keheningan. Cerita ini menjadi pengingat bagi siapa saja yang meremehkan nasihat lama. Kadang, rasa penasaran bisa berujung pada kehilangan yang tidak bisa kembali.